Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen perkantoran dengan anggota kelompok Jauhar Kolbu Julia, Lisna Nurhasanah, Ranti Rahmawati, dan Vina Sakinah dengan dosen pengampu Ibu Resya Fahrunisa MPD akan membahas tentang korespondensi. Pengertian korespondensi. Korespondensi adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi atau atas nama perorangan. Kegiatan saling berkirim surat oleh perorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Pihak yang terlibat dalam aktivitas disebut koresponden. Tujuan korespondensi. Tujuan dari korespondensi menurut Turus dan N. Jagian 2014 ada 3. Yang pertama, tujuan menulis surat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau menyampaikan informasi, menjelaskan kepada pihak lain. Yang kedua, menerima atau mendapatkan informasi penjelasan kepada pihak lain. Yang ketiga, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Aspek yang harus dipahami Rusdian N. Jagian 2014 agar seorang penulis dapat menulis serta efektif adalah 1. Prosedur korespondensi, 2. Topik yang akan ditulis, 3. Teknik penulisan surat, 4. Penggunaan tata bahasa dalam surat, 5. Jabatan atau posisi penulis dan penerima surat. 3. Fungsi dan keunggulan surat menyurat. Menurut Suyatni dan Aulia tahun 2019, surat memiliki 7 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. 1. Alat komunikasi. 2. Bukti tertulis yang otentik. 3. Alat mengingat jika diperlukan sewaktu-waktu. 4. Alat untuk mewakili organisasi. 5. Pedoman atau dasar untuk bertindak. 6. Keterangan yang dapat memberikan rasa aman dalam aktivitas tertentu. 7. Bukti historis dari suatu kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai bahan riset bagi yang membutuhkannya. Keunggulan surat menyurat Suyatni N. Aulia tahun 2019 dibandingkan dengan media komunikasi lainnya adalah sebagai berikut. 1. Lebih hemat dibandingkan telepon atau bila harus tatap muka atau transportasi. 2. Menjamin rahasia dan ketepatan isi. 3. Lebih formal. 4. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara lisan dapat ditulis dalam surat dengan lebih leluasa. Menurut Rusdiana N. Zakiyah 2014 dan Suyatni N. Aulia 2019, surat dapat digolongkan menjadi 6 kelompok yaitu 1. Wujud. 2. Pemakai. 3. Kegiatan. 4. Sasaran yang dituju. 5. Isi atau tujuan penulisan. 6. Sifat. Menurut Suyatni N. Aulia 2019, karakteristik surat yang baik adalah sebagai berikut. 1. Isi yang jelas. Ide dipisahkan ke dalam paragraf, kalimat pendek, bahasa jelas, kalimat lugas langsung ke pokok persoalan, menarik dan sopan. 2. Nada niat baik. Niat baik adalah perasaan positif yang pembaca miliki terhadap seseorang atau suatu organisasi. Tekankan perspektif Anda. Uraikan manfaat bagi pembaca. Peka terhadap kata-kata yang bias gender, ras, usia, atau cacat tubuh. Bingkai ide secara positif. 3. Format yang tepat. Format surat mencerminkan ketelitian dan pengalaman penulis. Beberapa model seperti block style, modified block style, tidak rata kanan meningkatkan keterbacaan. Cara menulis surat formal. Contoh format surat formal Suyatni N. Aulia 2019 dan Mufi Hildebrand and Thomas 1988 yaitu berisikan 1. Kop surat, 2. Tanggal, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Perihal, 6. Alamat penerima, 7. Salam, 8. Kata pembuka,
9 badan surat, 10 penutup surat, 11 salam penutup, 12 nama perusahaan atau kantor atau organisasi asal surat, 13 nama penanda tangan, 14 nama jabatan, 15 tembusan. Jika diperlukan untuk disampaikan kepada beberapa bagian terkait sebagai informasi. Selanjutnya, cara menulis surel dan memo. Surel dan memo adalah alat komunikasi internal kantor atau antar bagian. Bahasa dalam surel dan memo biasanya menggunakan bahasa percakapan yang sopan, profesional, singkat dan jelas, serta bersifat lebih informal. Mupi, Helburn and Thomas 1988, Suyatni and Aulia 2019. Surel dan memo berisikan pesan tentang penawaran, permintaan, pertanyaan, pertimbangan, lamaran, penolakan, dan penagihan. Suyatni and Aulia 2019. Karakteristik surel dan memo yang baik menurut Suyatni dan Aulia 2019 adalah sebagai berikut. 1. Judul dan kata petunjuk. 2. Topik tunggal. 3. Bahasa bersifat percakapan. 4. Ringkas dan padat. 5. Menandai hal yang penting. Menurut Suyatni and Aulia 2019, berikut bagian-bagian dari format surel. 1. Kata-kata penunjuk atau headings. 2. Salam pembuka atau salutation. 3. Isi surel atau body. Dan yang keempat, penutup, closing lines. Cukup sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.